Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas video pembelajaran terkait mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 1, Teknologi Pembelajaran Matematika, dengan submateri yaitu fungsi eksponensial. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada saya sendiri, Afrida Rizky Mayanda, dengan NIM E1R019006. Yang kedua ada Amanatul Hidayah dengan NIM E1R019009. Yang ketiga ada Anang Supriyadin dengan NIM E1R019010. Dan Kamelia Apriya Saputri dengan NIM E1R019034. Baik, langsung saja kita memasuki materi dari fungsi eksponensial. Yang pertama yaitu adalah pengertian eksponen, dan yang kedua ada sifat dari eksponen. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Afrida Rizky Mayanda, dengan NIM E1R019006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian eksponen. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang fungsi eksponensial, perkenankan saya untuk membacakan tujuan pembelajaran dari fungsi eksponensial. Yang pertama yaitu menguasai konsep persamaan eksponensial, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponensial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen, yaitu pengertian eksponen. Untuk setiap A anggota R, di mana R adalah himpunan bilangan real dengan N bilangan bulat positif, notasi A pangkat N adalah hasil kali A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Maka ditulis, teman-teman bisa lihat di slide sebelah, yaitu A kali A kali A kali titik-titik dikalikan A sama dengan A pangkat N. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama, bentuk A pangkat N dibaca A pangkat N atau A eksponen N. Yang kedua, ada bilangan A dinamakan dengan pokok atau basis. Yang ketiga, ada bilangan N dinamakan pangkat atau eksponen atau indeks. Contohnya, ada 3 pangkat 4, ya sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau min 2 pangkat 5 sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0 dan A anggota dari R. Yang kedua ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0 dan A anggota R dan N anggota dari R. Yang ketiga ada A pangkat 1 min N sama dengan seperti yang ada di slide sebelah, dengan A tidak sama dengan 0 dan A anggota R dan N tidak sama dengan 0 serta N anggota dari B. Yang keempat yaitu A pangkat M per N, yang artinya ada di sebelah juga, di slide sebelah, dengan A anggota R dan M anggota B dan N anggota A, dengan B himpunan dengan bilangan bulat dan A himpunan bilangan bulat positif sama dengan himpunan bilangan asli. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kamelia Apriya Saputri. Kepadanya saya persilahkan. Saya Kamelia Apriya Saputri, NIM E1R019-034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan sifat-sifat eksponen itu sendiri. Adapun sifat yang kelima yaitu jika A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Karena di sini basisnya sama dan sifatnya perkalian, maka pangkatnya ditambah. Dengan catatan Mn elemen R dan A elemen R. Sifat yang keenam yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Karena di sini basisnya sama dan sifatnya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Dengan catatan Mn elemen A elemen R, dan A tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dengan Mn elemen R dan A elemen R. Sifat yang ke-8 yaitu A kali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, dengan catatan AB elemen R dan N elemen A. Yang ke-9 yaitu A bagi B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, dengan catatan AB elemen R dan N elemen A.
Sifat yang ke-11, jika A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N, dengan Mn elemen R dan A lebih besar dari 0. Untuk mengasah pengetahuan kita mengenai sifat-sifat eksponensial, di sini kita diberikan beberapa contoh soal. Untuk soal pertama, min 3 pangkat min 2 dipakaikan lagi dengan min 4. Untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama, kita bisa melihat sifat-sifat eksponensial yang ketujuh. Maka min 3 dipangkat min 2 dikali min 4 sama dengan min 3 pangkat 8. Hasil dari min 3 pangkat 8 adalah 6561. Dan untuk soal yang kedua, yaitu 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10. Untuk menyelesaikan soal yang kedua, kita bisa lihat sifat-sifat eksponensial yang ke-6. Maka penyelesaiannya adalah 6 pangkat 12 dikurangi 10 sama dengan 6 pangkat 2. Hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Contoh yang ketiga, 8 pangkat min 2 per 3. Untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga, kita bisa melihat sifat-sifat eksponensial yang keempat. Maka penyelesaiannya adalah 1 per 8 pangkat 2 per 3 sama dengan 1 per akar 3, 8 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Untuk slide selanjutnya yaitu ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum, yaitu fungsi fx sama dengan ka pangkat x. Dengan k dan a adalah konstanta, a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 0. Secara simbolik, fungsi eksponensial ini dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan x, y per y sama dengan ka pangkat x, dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Supriyadin, NIM E1R019010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh fungsi eksponensial. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1/8. Penyelesaian 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1/8. Di sini kita ubah dulu nilai 4 dan 8-nya ke dalam bentuk pokok fungsi eksponensial, yaitu 2, sehingga menghasilkan 2 pangkat 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Kemudian pangkatnya kita kalikan sehingga menghasilkan 2 pangkat 4x plus 2 sama dengan 2 min 3. Selanjutnya, karena nilai angka yang dipangkatkan sama, maka pangkatnya kita jadikan persamaan sehingga menghasilkan 4x plus 2 sama dengan min 3. Kemudian konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan dan kita ubah tandanya sehingga menghasilkan 4x sama dengan min 5. Nah, setelah itu kedua ruas kita bagi dengan sama-sama kita bagi dengan nilai 4 sehingga menghasilkan x sama dengan 5 min 5 per 4. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1 per 8 adalah x sama dengan min 5 per 4. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanatul Hidayah, NIM E1R019009. Baik, bentuk umum yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dengan A tidak sama dengan 1 dan A lebih dari 0, maka fx sama dengan gx. Baik, untuk contoh soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4 pangkat 3x min 5. Adapun penyelesaiannya, 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4 pangkat 3x minus 5. Basis 4 kita akan ubah menjadi basis 2, maka menjadi 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 3x minus 5. Kita ingat kembali sifat dari eksponensial. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Maka 2 pangkat 2 pangkat 3x min 5 menjadi 2 pangkat 2 kali 3x min 2 kali 5, maka 2 pangkat 6x min 10. Nah, kemudian karena basisnya sudah sama, yaitu basis 2, maka kita hanya akan mengambil pangkatnya saja. Maka 2x plus 1 sama dengan 6x min 10. 6x min 2x sama dengan min 10 minus 1. Maka 6x min 2x sama dengan 4x sama dengan min 10 min 1 sama dengan min 11. Maka x sama dengan min 11 per 4.
Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan 4 pangkat 3X min 5 adalah min 11/4. Ya, ada pun referensi yang kita ambil yaitu dari slide yang tertera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.